Kebersihan lingkungan. 6. Program tua aman, satu anak satu tanaman. 7. Program P5 berbahan sampah atau limbah. 8. Menumbuhkan budaya pelestarian dan mencegah pencemaran serta kerusakan lingkungan. 9. Membudayakan hidup bersih dan sehat. 10. Berperilaku sopan dan berpenampilan rapi dalam keadaan apapun. 11. Menyelenggarakan kegiatan yang berorientasi pada kelestarian lingkungan. Itu adalah visi misi saya untuk melengkapi tugas di modul 1.3. Kemudian untuk prakarsa perubahannya adalah mewujudkan peserta didik yang agamis, sosialis, intelektual, dan kelestarian alam dan buruk asik melalui pembelajaran yang bermakna. Pembelajaran bermakna ini bisa kita tempuh melalui penggunaan IT. Nah, tadi dengan menggunakan IT diharapkan akan meningkatkan motivasi belajar peserta didik. 2. Bisa juga melalui pembelajaran praktikum, terutama kalau IPA, pembelajaran praktikum langsung. Juga bisa melalui pembelajaran bermakna adalah penampilan dari anak, dari misalkan group discussion, nanti anak menampilkan hasil diskusinya, insya Allah itu menjadi pembelajaran yang bermakna. Berlatih mengungkapkan pendapat bagi peserta didik. Pertanyaan pemantik, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Dan adakah yang ingin disesuaikan atau ditambah pada visi sekolah kita? Jika iya, apa saja? Monggo kepada Bapak dan Ibu, bahwasanya kalau ada yang akan disampaikan terkait dengan visi misi yang tadi saya sampaikan, tujuannya untuk visi misi sekolah juga tadi yang disampaikan Pak Pepe, bahwasanya bukan bermaksud untuk mengubah visi sekolah nih Pak, tapi ini adalah semata-mata tugas saya itu. Barangkali adakah yang disesuaikan dengan atau ditambahkan pada visi sekolah kita? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya visi SMPTN 6 itu yang tertulis di dinding ya, terwujudnya sumber daya manusia yang unggul, berakhlak mulia dan berbudaya. Dari kalimat rumpang tadi yang sudah disimpulkan oleh Pak Aan dan dari apa yang disampaikan Pak Aan tadi ya, itu yang saya harapkan di sini tadi kan berkarakter ya. Nah itu untuk yang berakhlak mulia itu dipindah ke depan. Jadi terwujudnya sumber daya manusia yang berakhlak mulia lalu unggul. Kemudian kan di situ berbudaya. Sementara tadi ada yang lingkungan ya, yang disebutkan di kalimat depan. Kemudian yang dari saya tadi ada yang Pancasila. Nah, jadi saya berharap itu juga dimasukkan. Jadi misalkan ini ya menjadi seperti ini, terwujudnya sumber daya manusia yang berakhlak mulia, unggul dan berwawasan lingkungan berdasarkan Pancasila. Begitu Pak, terima kasih. Belum ditulis. Diulang bisa. Terwujudnya yang berakhlak mulia, unggul dan berwawasan lingkungan berdasarkan Pancasila. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Bu Ani. Barangkali ada yang mau menambahkan yang lain, Bapak Ibu yang lain, monggo dipersilakan. Betul tadi yang disampaikan Bu Ani, bahwasanya dengan ada kata berakhlak mulia ya, itu di awal ya Bu ya, karena itu sebagai dasar istilahnya mungkin ini. Kalau tadi saya di depan juga itu ada agamis yang di awal sebagai dasarnya agamis ya. Berarti satu korelasi. Dan untuk yang lingkungannya tadi Ibu, penambahan dari yang di sini juga. Monggo. Ada yang lain? Monggo Bu Triasi. Yang hidup. Bu Julis. Iya, alhamdulillah. Bu Rini.
dinding. Ini juga kemarin tapi malu Pak. Saya mantan CGP, mantan guru penggerak yang belum bisa bergerak, Pak. Belum bisa. Itu kemarin awalnya sepertinya visi kita itu panjang, kemudian waktu saya menjadi CGP itu diarahkan untuk visi itu bermuara pada profil pelajar Pancasila dan dengan menggunakan kalimat yang lebih pendek karena ini biar mudah untuk diingat dan untuk diimplementasikan. Sehingga saya mengusulkan seperti yang sudah tertera di dinding itu. Kemudian sejalan 1 tahun ini dari pengawas pembina kita juga menginginkan untuk ada review tentang visinya, yaitu menggunakan kata lingkungan. Mungkin saya juga berpendapat sama dengan rekan saya Bu Ani. Mungkin untuk revisi atau review visi SMP Negeri 6 Purwokerto ini sebenarnya kemarin juga sudah diagendakan kami workshop agar bisa diikuti oleh seluruh warga sekolah, tetapi kemarin karena ada sesuatu hal kesalahpahaman dari pengawas bahwa materi itu dibawakan oleh pengawas, padahal terjadwal akan dipandu oleh Bapak Kepala Sekolah, tapi pengawasnya itu beranggapan bahwa itu materinya beliau. Jadi akhirnya beliau, saya nggak bisa ini, punya saya langsung materi ini saja ya. Nah, akhirnya juga waktu yang terlalu belum berpihak pada kita, mungkin senyampang untuk KSP tahun pelajaran ini kita belum mendapat pengesahan. Mungkin nanti atas bimbingan dan pengarahan dari Bapak Kepala Sekolah mungkin nanti bisa dimatangkan kembali tentang visi SMP Negeri 6. Itu saja Pak. Terima kasih disampaikan kepada Bu ini. Betul sekali tadi bahwasanya kemarin kita ada workshop Ibu. Iya, betul. Ada jadwalnya. Selanjutnya dari pertanyaan pemantik tadi sudah mendapatkan masukan ya, dan itu menjadi catatan kami. Nah, berikutnya adalah mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Jadi Bapak Ibu, kira-kira perilaku apa yang menurut panjenengan sedoyo itu mencerminkan dari visi sekolah? Yang pertama dari Kepala Sekolah, perilaku apa yang mencerminkan visi, kemudian dari GP, dari siswa dan orang tua, gitu. Kira-kira ada yang mau mengawali? Kalau sebetulnya, ya saya ada beberapa itu menjadi tugas saya kemarin, ya. Tapi hari ini kan kita diskusi, Bapak Kepala Sekolah, gitu. Terima kasih. Ini sebuah diskusi yang baik. Kebetulan kita punya CGP dan CGP adalah satu input yang kekinian. Jadi kita bisa mengikuti bagaimana alur kurikulum merdeka. Jadi apa yang disampaikan tadi menjadi perwujudan kita di dalam kita menganalisis visi dan misi. Bagus sekali, memang sejak kemarin kan kita menunjukkan tentang harusnya ada lingkungan dan lain-lain. Itu menjadi gambaran bahwa ini nanti akan berkembang. Ketika kita memahami itu kan hasil review sebenarnya. Setelah kita review kan boleh direview lagi, dan mereview itu tidak mungkin bisa tidak ganti, mungkin bisa ganti yang gitu. Nah ini bagus sekali. Dan itu mereview itu harus melibatkan diantaranya adalah ada komite yang kita hadirkan. Ini menjadi materi review nanti. Oke. Materi review kita nanti harus benar-benar
kita punya bukti bahwa ini berdasarkan hasil analisis bersama guru, kepala sekolah, dan juga wali murid, termasuk adalah komite. Itu kita libatkan di dalam itu sehingga pemahamannya bagus. Nah, ini sudah banyak analisis. Analisis ini menjadi gambaran yang akan kita pakai di dalam kita menyikapi apa tujuan cita-cita SMP Negeri 6 melalui visi yang kita tahu. Betul, ketika itu kita kan gambarannya adalah berakhlak mulia. Iman itu selalu di tempat yang paling awal. Ini visi itu bagian dari apa yang akan kita capai ke depan sekolah. Tapi pelaksanaannya bukan urutan sebenarnya kan. Paham gak? Bukan mengutamakan, tapi 3 hal yang kita cantumkan sama itu bersama-sama seiring sejalan. Contoh, unggul, akhlak mulia, berbudaya, tidak gantian, bukan. Gitu kan? Hanya karena kita, ini gambaran kita ketika kita sudah masuk pada materi keimanan itu menjadi sesuatu yang harus diunggulkan. Maka logika kita adalah bagaimana menempatkan itu paling atas, gitu kan? Tapi perlu dipahami pelaksanaannya tidak berurutan, bukan keimanan dulu baru unggulan, bukan gitu kan? Nah ini yang harus dipahami, bukan berarti nanti kita mengurutkan sebuah tujuan itu dari sisi kalimat. Contoh tadi, kalau kita terwujudnya sumber daya manusia, ini mungkin ada yang berpendapat itu umum. Karena di sekolah itu yang dituju adalah siswa, langsung ke siswa. Ini pun sebenarnya persepsi. Kita tidak bisa menspesifikasikan terlalu detail ketika di sekolah mesti harus kata-katanya peserta didik. Karena semuanya adalah peserta didik. Saya pikir masih bisa semacam itu, hanya nanti agar nanti pemahaman kita untuk berakhlak mulia itu tetap di dalam pemahaman awal. Kita dalam ke depan, kata unggul pun sebenarnya masih cukup umum. Kalau memang kita mau spesifikasikan pada apa yang dimaksud prestasi, ya kasih data prestasi. Kemudian lingkungan sudah saya situ. Ketika budaya itu akan masuk ke lingkungan, apakah kita tidak kesulitan kita mendefinisikan kata budaya begitu. Nah, ini tentu saya hanya berharap materi yang dibicarakan hari ini nanti untuk mereview dengan ketentuan yang ada harus melibatkan komite dan orang tua. Ada waktu sendiri. Hari ini adalah diskusi, masukan yang luar biasa. Terima kasih. Dan saya mendapatkan CGP baru ini, saya sangat bangga. Jadi sekolah kami tetap ada dan ini menjadi penularan yang baik dan kita akan berilmu semua. Bukan untuk CGP saja. Sehingga dengan begini maka semuanya akan mampu untuk mengatasi masalah sekolah. Saya kira saya punya gambaran hanya sedikit saja kaitannya dengan ini. Saya tak masuk ke pramuka. Maaf, saya nanti tidak kepikiran jabat-jabatan. Itu dari jam mari mas. Matur suwun Bapak atas pilar-pilarnya yang sangat bermanfaat. Lanjut nih Bapak Ibu, bahwasanya untuk mengidentifikasi tadi sudah disampaikan dari kepala sekolah, dari guru, siswa dan orang tua. Yang pertama mungkin dari yang saya kerjakan ya, yaitu pertama kepala sekolah adalah sebagai supervisor, ya. 2 sebagai manajer, sebagai motivator dan mediator. Sementara untuk guru sendiri adalah menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, masuk sekolah tepat waktu, mengajar dengan kreatif dan inovatif, menjadi teladan yang baik dan sebagai fasilitator pembelajaran. Nah ini 3 pada diri siswa. Yang pertama adalah disiplin, kemudian ini tadi sudah tercampur dalam kalimat rumpang ya, disiplin, berperilaku yang mencerminkan profil pelajar Pancasila, jadi juga sudah disampaikan. Kemudian dari sisi orang tua adalah mendampingi anak belajar. Nah, kita juga ada program namanya yang dari orang tua ke sini itu paguyuban, terus yang dari luar ngajar di sini praktisi ya, praktisi kostum ada Pak. Jadi tiap tahun setiap
bulannya sih belum tentu ya, tapi setiap tahun sekali sudah berapa tahun, 3 tahun atau iya itu kita mengundang praktisi ke sekolah gitu. Kemudian berdiskusi dengan guru terkait perkembangan anak di sekolah. Ini dalam skala kecil MGMP Mapel dan sebagainya. Kemudian mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilaksanakan di sekolah. Bapak Ibu, ini ada inisiatif perubahan yang bisa dilakukan di sekolah. Jadi menurut Bapak Ibu, inisiatif perubahan yang dapat dilakukan itu seperti apa? Apa saja bentuk kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi tersebut? Tadi kita sudah mengawali bahwasanya kita sudah mengundang praktisi ke sekolah, nah itu sudah awal yang baik ya, sudah berjalan di sekolah ini. Dari situ mungkin ada yang perlu ditambahkan seperti ini Pak. Iya. Barangkali ada yang mau ditambahkan apa frekuensinya ditambah atau sebagainya gitu. Kira-kira ini. Inisiatif perubahan yang dapat kita lakukan untuk mencapai visi sekolah adalah saling membantu dan berperan aktif dalam pengembangan dan keberhasilan bersama. Ada kata bersama, keberhasilan bersama. Ya, kolaborasi, betul di sini. Pentingnya kolaborasi. Baik itu murid dengan murid, murid dengan guru, guru dengan guru. Dan juga antar warga sekolah semuanya. Bentuk kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua kepada kepala sekolah untuk mewujudkan visi tersebut adalah saling berbagi, merangkul, dan bekerja sama semua pihak untuk mensukseskan visi yang telah dirumuskan dan dijalankan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Ini yang dapat kita lakukan. Dan sampai akhirnya pada penghujung waktu, terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan tugas visi dan misi perubahan pada modul 1.3. Banyak salahnya saya mohon maaf. Tadi sangat banyak sekali omongan-omongan yang kurang istilahnya ya, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan ke saya Pak Bapak. Saya terima Pak Aan. Terima kasih Pak Aan telah menyampaikan atau memfasilitasi terkait dengan kegiatan ini, diskusi bareng-bareng. Alhamdulillah tadi kita mendiskusikan terkait dengan visi dan prakarsa perubahan yang diusung oleh Pak Aan dan juga membahas sedikit terkait dengan visi sekolah. Kalau out of the box itu berarti terwujudnya Gen Z atau generasi Alpha gitu ya Pak. Berarti kan kalau sekarang SMP berarti lahiran di tahun 2011 nih atau 12, berarti kayaknya masih Gen Z atau apa nih? Generasi Gen Z. Kalau itu generasi apa Bu? Generasi kalau saya 2000